Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayat. Nama saya Akmal Sabto Pamungkas. Nama saya Haidar Bagasir Budi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis panggilan sistem pada OS. Pengendalian proses adalah serangkaian tindakan yang untuk mengatur, memantau, dan memastikan bahwa suatu proses berjalan sesuai dengan tujuan yang dua terapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan proses. Berikut ini adalah contoh yang terlibat dalam pengendalian proses, yaitu perencanaan, pemantauan, pengukuran dan analisa, tindakan korektif, pengendalian statistik proses, perbaikan berkelanjutan, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Pengendalian proses memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan meminimalkan resiko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haidar. Ya, selanjutnya ada manajemen file. Manajemen file itu adalah proses pengaturan dan pengelolaan berkas atau data elektronik yang disimpan pada perangkat komputer atau sistem informasi. Ini mencakup aktivitas seperti membuat, mengatur, mengedit, menyimpan, mencari, dan menghapus berkas atau folder. Berikut ini aspek penting dalam manajemen file. Pertama itu ada penamaan berkas, lalu ada pembuatan struktur folder, backup data, penggunaan metadata, penyusunan berkas, otomatisasi manajemen file, keamanan data, pemantauan dan analisis, kebijakan manajemen file. Manajemen file yang baik membantu menjaga data teratur, aman, dan mudah diakses. Ini sangat penting dalam mengelola informasi pribadi bisnis atau organisasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad. Selanjutnya ada manajemen perangkat. Manajemen perangkat adalah proses pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak pada berbagai perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, server, dan perangkat IoT. Berikut ini adalah aspek penting dalam manajemen perangkat: pengaturan dan konfigurasi, pemantauan kinerja, keamanan perangkat, pembaruan dan perbaikan, manajemen inventaris, remote management, kebijakan dan komputer, pelaporan dan analisis, pensiun perangkat. Manajemen perangkat yang efektif membantu organisasi atau individu memanfaatkan investasi perangkat mereka dengan baik, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan, dan mengurangi risiko kerentanan keamanan. Selanjutnya adalah pemeliharaan informasi. Pemeliharaan informasi adalah serangkaian tindakan dan praktik yang dirancang untuk menjaga, melindungi, dan memastikan integratif, ketersediaan, dan keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau individu. Hal ini karena informasi seringkali merupakan aset yang berharga dan sensitif. Berikut ini adalah aspek penting dalam pemeliharaan informasi, yaitu pengaturan data, keamanan data, backup data, manajemen akses, penghapusan data yang aman, kebijakan dan prosedur, audit dan pengawas, pemulihan bencana, pemeliharaan perangkat keras. Dan pemeliharaan informasi yang baik adalah komponen kunci dari strategi manajemen risiko dan bisnis yang sukses. Ini membantu melindungi informasi yang berharga, mematuhi persyaratan hukum dan kepatuhan, dan memastikan bahwa organisasi atau individu dapat beroperasi dengan efisien dan aman. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Ini adalah elemen kunci dalam interaksi manusia dan merupakan dasar dari semua aspek kehidupan sosial dan bisnis. Komunikasi dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk lisan, tertulis, visual, dan non-verbal. Ada komunikasi dan penerimaan pertama. Lalu selanjutnya ada pesan, ada saluran komunikasi, feedback, hambatan dalam komunikasi, gaya komunikasi, tujuan komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi bisnis. Lalu
komunikasi itu adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di dalam dunia bisnis, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, memahami orang lain, dan mengungkapkan diri dengan jelas adalah keterampilan yang berharga untuk dimiliki. Ya. Sekian dari kami, itu saja yang bisa disampaikan di presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.